Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebenarnya aku nggak tahu juga sih ini siapa yang nonton. Cuma aku bikin video ini karena aku pengen melatih cara ngomong aku sih. Beberapa waktu yang lalu aku sempat bikin podcast itu kan sama salah satu temanku, dan waktu aku dengerin balik rekamannya, aku ngerasa kok ngomong aku kecepatan ya, kayak nggak beraturan gitu. Jadi aku memutuskan untuk mencoba melatih diri aku ngomong sendiri kayak gini, karena aku pengen uji apa aku bener-bener ngomongnya secepat itu, atau mungkin karena waktu itu lagi efek grogi jadi aku kayak nggak beraturan gitu ngomongnya. Jadi di sini tuh aku pengen coba untuk melatih ngomong aku sih sebenarnya, jadi makanya aku pakai masker kayak gini. Pastinya bakal aneh nggak sih kalau misalnya yang ngelihat aku pakai masker gini kan. Terus apa lagi ya, apa namanya, sebenarnya kalau di dunia nyata itu aku nggak pakai masker sih, nggak pakai cadar. Cuma karena ini lagi bikin video kan, dan aku juga tidak mau terlalu mengekspos mukaku. Jadi apa namanya, aku yaudah bikinnya pakai muka aja. Terus kalau ditanya kenapa nggak pakai rekaman bikin podcast kayak gitu, karena HP ku tidak cukup memorinya untuk membuat sebuah podcast, dan aku juga niatnya tuh eh, untuk melatih suara aja kan, sekaligus juga cara ngomong juga. Jadi ya udah kalian, jadi mumpung aku sedang latihan untuk ngomong, aku jadi sekalian juga nih aku pengen memperkenalkan anak pertamaku. Ya Allah, lebih banget ya. Ya, ini judulnya Harapan Itu Masih Ada. Sebenarnya ini buku antologi, buku pertama aku. Maaf ya kalau tadi aku nggak lihat kamera. Jadi aku itu sebenarnya iseng aja sih, ikut nulis buku ini. Itu tuh sebenarnya murni iseng, karena aku punya cita tersendiri kenapa aku memutuskan untuk ikut nulis buku ini. Yang pertama, karena aku merasa tahun 2020 ini seperti bukannya tahun aku, dalam artian aku tuh nggak merasa mengenal diriku sendiri sih di tahun ini. Kayak merasa kok tahun ini kayaknya aku kayak nggak ada niat untuk tetap bersemangat dalam hidup gitu loh. Kayak nggak tahu gitu arahnya mau kemana gitu hidup ini. Terus aku tuh jadi gimana ya, karena udah aku tahu nih aku salah gitu kan, aku tahu nih yang salah itu di mana gitu kan. Tapi aku tuh susah bangkit gitu loh, kayak kayak aku tuh harus mempunyai sesuatu pemacu gitu supaya aku tuh bisa tetap gerak gitu, supaya aku bisa tetap lanjut gitu. Dan akhirnya aku, karena ngeliat info bikin buku ini kan, ngeliat info bikin buku ini di Instagram, terus aku ya udah, pas pula kan kebetulan itu aku lahirnya bulan Juli, dan buku ini insya Allah terbitnya juga di bulan Juli. Jadi aku merasa, dan judulnya pun juga pas gitu kan, kayak sesuatu yang aku butuhkan gitu, sebuah harapan gitu. Jadi aku memutuskan untuk coba ikut bikin buku ini. Itu sih awalnya niat aku, ke awal mula aku nulis, ikut jadi bagian dalam kepenulisan buku ini. Dan setelah itu ya udah deh, ikut. BTW, buku ini terdiri dari 250 halaman. Itu dari 250 halaman itu dari halaman cover. Ini cover kayak gini sampai di belakangnya, di bagian belakangnya itu sampai di bagian para penulisnya. Jadi ada dalam buku ini tuh ada 77 penulis, dan sudah termasuk beliau Ahmad Rifai Rifan di dalamnya. Dan berarti ada 76 penulis baru dan satu penulis utamanya, yaitu beliau ini. Nah, jadi kami itu setiap orang diberi tempat sebanyak 1,5 lembar. Jadi ada 3 halaman masing-masing orang itu untuk meletakkan tulisannya di dalam buku ini. Dan tapi ada sih, kemarin aku lihat ada yang juga satu orang itu ada yang dapatnya dua lembar, dan dia sendiri doang yang dapat 2 lembar itu. Dan buku ini tuh isinya kumpulan cerita tentang orang-orang yang menemukan sebuah harapan dari cerita kelam dia di masa lalu gitu. Jadi ada yang ngasih cerita, dan ada juga yang ngasih ngasih kayak kata-kata mutiara gitu. Dan aku di sini juga ngasih ke cerita, bukan cerita, tapi kata-kata kata-kata gitulah, semacam nasihat kayak gitu.
dan punyaku ada di halaman 182. Terus apa lagi yang mau aku bilang dari buku ini ya, suka dukanya yang jelas aku sebenarnya tuh agak grogi gitu loh untuk mengumumkan buku ini di sosial media, karena aku agak nggak pede gitu awalnya kan nama aku itu terpampang nyata kayak gini loh di covernya kayak gitu. Jadi aku kayak takut sendiri gitu, kayak merasa nggak pantas gitu loh, takutnya tuh orang-orang yang tulisannya lebih bagus daripada aku masa namanya dibikin kecil-kecil kayak gini gitu. Nah jadi ini tuh nama orangnya, aku kan satu Malaysia gitu, terus di bawahnya ini tuh daftar nama-nama orang yang nulis bukunya juga, yang 76 orang itu. Nah jadi terus apa lagi mau aku bilang ya, ini bisa dibilang ya salah satu titik balik hidupku lah Cilah ya, karena aku bener-bener menjadikan buku ini sebagai patokan aku untuk nggak boleh lagi terlalu lama berada di dalam sebuah kebimbangan gitu. Ya bimbang itu biasa lah kan, tapi kalau misalnya kita larut-larut itu kan yang jadi masalah. Jadi terus apa lagi ya mau dibilang ya, um, apa lagi sih mau dibilang aku jadi bingung juga ngomong apa. Terus gimana ya, nah, proses ini, jadi aku pribadi tuh sebenarnya gimana ya, kayak nggak nyangka juga sih sebenarnya kalau misalnya waktu aku bikin ini tuh, pas aku informasikan gitu kan di sosial media itu udah pada heboh semua. Jadi hari pertama aku kebetulan PO pertama itu bukanya dari 3 hari terakhir menjelang penutupan pesanan order cetakan pertama, pre-order cetakan pertama. Itu punya alasannya juga, alasannya itu ya karena itu tadi kan aku terlalu nggak pede, aku terlalu tidak pede untuk mempromosikan ini gitu. Jadi makanya aku sengaja banget nggak bilang ke banyak orang, cuma ke beberapa orang yang masih ada aku kontakkan, yang masih ada aku komunikasi. Aku bilang gitu kan sama mereka, aku bilang untuk ini aku lagi bikin buku, doain ya kayak gitu-gitu sih. Nah udah sempat sih pengen ngontakin yang lain yang udah lama aku tangkin, tapi aku udah capek duluan gitu, maksudnya ngontakin orang 10 orang aja tuh aku udah kayak pening sendiri gitu kan main HP, dan aku juga nggak suka terlalu lama main HP. Ya semua orang juga gitu sih sebenarnya kan, tapi aku yang udah malas gitu, kayak capek aja sih gitu loh. Nanti aja lah aku mikirnya gitu kan, nanti aja kalau misalnya udah pre-order kayak gitu, udah kalau udah jadi bukunya aja baru aku kasih tahu. Terus tapi sih sebenarnya sih aku juga ada ngerasa gak enak juga sih waktu nggak ngasih tahu mereka semua kayak gitu, cuma ngasih tahu ke beberapa aja. Ya mau gimana kan, kita juga capek kalau misalnya main HP terus kayak gitu kan. Aku juga lagi waktu itu lagi ada di fase nggak mau yang terlalu banyak banyak main HP gitu lah kan. Tapi nggak juga sih sebenarnya, aku basicnya memang nggak terlalu suka main HP juga. Main HP itu maksudnya bukan sosmed ya, tapi kalau misalnya buka YouTube sih ya lumayan sering lah, hampir satu tiap hari, kebetulan di sini ada wifi juga. Dan terus apalagi yang mau aku bilang ya, um, aku sih harapan itu masih ada. Kenapa aku bilang ini menjadi patokan aku untuk tidak lagi berada dalam siklus yang 6 bulan pertama di tahun 2020? Karena aku merasa sudah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk terlena dengan kesedihan yang aku rasakan. Aku terlalu banyak mempertanyakan segala hal, seolah-olah aku tidak percaya bahwa sebenarnya rezeki itu sudah ada ganjarannya masing-masing, sudah ada ditetapkan sama Allah gitu. Dan itu yang aku tidak terlalu pahami dulu waktu itu, kan dulu juga sih kan baru 6 bulan yang lalu kan ya. Terus jadi kok aku jadi kayak bingung gini ya ngomongnya. Sebenarnya tuh aku tuh niatnya tuh cuma untuk uji suaraku aja, apa suaraku memang tidak bisa berbicara secara pelan-pelan, dan ternyata mungkin bisa kayaknya ya. Kalau misalnya kalian mau pesan ini ya bisa sih, tinggalin di kolom komentar mungkin ya, kayak gitulah, karena ini kan sistemnya kan ini pesan cetak gitu kan. Jadi kita pesan dulu ke ininya, ke penerbitnya gitu untuk dicetak kayak gitu, apalagi ini kan penerbit India bukan penerbit mayor. Jadi cetakannya itu apa namanya,
ya kalau kalau dari aku itu kita pesan dulu ke orang gitu, dan sedangkan lah aku orang masih pengangguran gitu kan, nggak mungkin aku nyetok banyak-banyak tapi nggak tahu siapa yang beli kayak gitu kan. Jadi aku pesannya itu sesuai dengan orang yang pesan, siapa yang mau pesan gitu kan, aku pesankan langsung ke penerbitnya gitu. Jadi dari pihak penerbit itu yang ngirimkan langsung ke kalian para pembaca. Terus yang lucu itu semenjak aku bikin buku ini itu tuh banyak yang bilang, ih jadi penulis ya, jadi penulis dah sekarang gitu. Padahal sebenarnya itu nggak juga sih gitu, karena itu tadi kan aku tuh aku tuh kalau dibilang nulis sih, nulisnya tuh cuma sebatas nulis tentang keresahan hati sih, lebih ke self healing, bukan yang kayak tulis tentang kontemplasi, bukan nulis yang tentang prosa, atau yang nulis-nulis kayak yang sesuatu yang bener-bener kayak sastra gitu loh. Tapi aku lebih nulis itu tentang perasaan sendiri sih, jadi random, apapun yang bisa aku tulis ya gitu, tanpa konsep gitu, tanpa kayak ada rima apa kayak gitu gitu tuh enggak sih. Nah, terus apa lagi ya, eh apa namanya, apa lagi mau aku bilangnya, oh ya, mungkin aku udah, terus mungkin ada yang bakal nanya juga kenapa sih aku kok kayaknya di Instagram nggak terlalu gimana-mana banget promosinya kayak gitu. Karena kebetulan sih, eh, gimana ya ngomongnya ya, ya di lingkungan aku itu emang sedikit sih orang yang suka baca-baca buku kayak gini gitu. Dan juga aku juga kebetulan bukan orang yang gimana ya, kalau sosial media itu aku itu nggak terlalu aktif banget kayak gitu, aku nggak terlalu fokus untuk membuat konten kayak gitu, karena aku masih banyak belajar, aku masih merasa belum bisa menyeimbangkan antara ketulusan untuk menulis dengan kepasrahan bukunya itu akan laris atau tidak. Itu aku masih belajar untuk menghandle itu ya, karena aku sendiri pun juga untuk nulis buku itu sebenarnya nggak yang terlalu jadi top list sih sebenarnya gitu. Ini lebih ke sekedar untuk ya mencoba hal baru aja gitu, mencoba gitu aja. Aku ada ketertarikan untuk mencoba hal baru, dan hal baru itu salah satunya adalah ini, mencoba menulis buku. Nah gitu. Jadi tolong jangan bilang aku itu bukan tipikal orang yang tidak mau mencoba hal baru. Aku mau kok mencoba hal baru, tapi aku punya hal-hal baru yang aku pengen coba, dengan masih dengan sesuai dengan ketertarikan aku gitu. Ibaratnya tuh kayak gini loh, ya hal baru misalnya misalnya belajar untuk menggambar misalnya gitu, itu memang hal baru, tapi aku tidak ada ketertarikan untuk mencoba itu gitu loh. Maksudnya tuh nggak ada feelingnya ke sana gitu loh, nggak ada. Kan ada kita tuh kayak hal-hal baru, semua hal baru apapun kan, definisi hal baru itu adalah hal-hal yang belum pernah kita pelajari sebelumnya kan. Udah, kalau misalnya masalah itu mah banyak, dan itu juga butuh skill, butuh belajar juga gimana bisa memahami skillnya gitu kan. Nah kalau aku itu juga punya sebenarnya hal-hal baru, tapi memang sifatnya itu bukan lebih ke duit, tapi lebih ke untuk kesenangan hati sih gitu. Ya kalian ngerti juga lah kan, karena selama ini tuh kita tuh hidup dengan penuh syarat, padahal syaratnya itu sebenarnya itu bukan hal yang penting juga sih untuk kita terapkan kayak gitu. Ya kenapa syaratnya itu bukan syarat-syarat yang sifatnya itu sepenuhnya bisa mendekatkan kita kepada Allah ya gitu. Ya entah misalnya syaratnya harus punya banyak duit lah, yang syaratnya harus yang yang syaratnya bisa menghasilkan banyak duit, atau yang syaratnya itu misalnya harus punya kerjaan tetap misalnya kayak gitu, atau kerjaannya yang jelas lah gitu di perusahaan mana kayak gitu kan. Nah, itu tadi. Terus juga mungkin sih ini sih lebih ke topik jadi jatuh ini kayak topik podcastku kemarin sih tentang KLC juga ujung-ujungnya kan. Tapi kalau untuk KLC jangan-jangan itu nggak, bukan pembahasan aku sebenarnya. Terus apa lagi yang aku bilang ya, Em, apa ya, apa lagi yang mau dibilang, astagfirullahaladzim. Terus apa lagi coy, aduh aku bingung banget ngomongnya, aku kestak nih. Terus oh iya, isi bukunya itu macam-macam, ada cerita tadi kan, tadi gue udah bilang ya, ada cerita, ada naskah, ada nasihat-nasihat, dan juga apa lagi ya yang aku bilang ya, oh ininya ya, genrenya, genre bukan genre sih tapi lebih ke apa namanya,
em, topiknya kali ya, kayak tema penulisannya itu apa gitu. Tema penulisan, bukan tema penulisan juga, yang jelas itu apa ya, pokoknya lagi, kayaknya udah itu dulu deh kayaknya mau aku bilang, nggak ada lagi yang bisa aku bilang, nggak ada lagi kata-kata yang bisa aku ucapkan karena aku juga udah speechless sudah mati, aku tidak bisa berkata-kata, bukan karena terharu, bukan karena terkejut atau gimana ya, memang kayak udah bingung gitu mau ngomong apa lagi. Kayak dari tadi kalian udah dengar kan aku ngomongnya apa ya kayak gitu kan. Nah itu pertanda aku sudah tidak ada kata-kata lagi yang ingin aku sampaikan. Jadi kalau kayak gitu aku cukupkan sampai di sini aja kayaknya ya, pembicaraan kita selama 15 menit ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Walaupun aku nggak tahu juga sih ini ada yang nonton atau enggak, karena ini murni memang untuk ngomong-ngomong biasa aja sih, sekalian untuk promosi buku. Jadi nggak bukan promosi juga sih, aku emang bener-bener untuk melatih cara ngomongku aja, karena aku sebenarnya itu ngerasa agak kurang puas juga kemarin dengan hasil podcastnya gitu kan, cuma karena kata kawanku dia katanya oke aja, oh ya udah, toh itu juga itu podcastnya dia kan, kalau misalnya itu suaraku aneh di situ bukan salahku karena aku udah sempat pengen ini kan, pengen retake, tapi dia bilang nggak apa-apa, oh ya sudah, semoga dia pede aja podcast dia setelah ada suaraku. Karena nanti kalau misalnya kalian dengar, nanti kalau misalnya udah ada podcastnya, nanti aku taruh di description box, nanti kalian dengarkan aja sendiri kayak mana suaraku waktu di podcast itu, karena bener-bener apa ya, nggak terarah sih kalau menurut aku omongan aku itu, kayak dia ngomong apa, karena ada beberapa bagian itu yang dia ngomong apa tapi aku tuh ngomongnya apa gitu loh, aku ngerasa di situ gitu. Dan juga ngomongku itu kurang tegas, terlalu terlalu nggak terlalu cempreng sih, tapi cemprengnya itu ada gitu loh. Jadi kayak nggak bisa, harusnya kan kalau misalnya kita ngomong itu kan agak tenang kayak gitu kan pembawaannya, dan semoga juga video aku yang ini tuh pembawaannya tenang juga ya. Astagfirullahaladzim, aku capek coy ngomong dari tadi. Aduh, astagfirullahaladzim. Aku takutnya sih kalau ngomong ini jadinya ini nggak ada apa namanya, tidak ada jeda untuk bernafas. Mungkin walau-walau sih ya, semoga aja nih omongannya jelas ya. Terus apa lagi yang mau dibilang, kayaknya tidak ada yang mau aku bilang. Kalau begitu cukup sekian dan terima kasih. Doakan ya, semoga teman-temanku yang baca buku ini, keluargaku yang baca buku ini tuh bisa mendapat manfaatnya juga, ada hal-hal positif yang bisa didapatkan di sini. Aku sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua teman-teman, keluarga yang udah mau beli bukunya. Aku bener-bener kayak speechless gitu loh, aku kira nggak akan ada yang mau beli, serius, karena ya gimana ya, aku kan udah lama juga nih nggak ada kontakan orang gitu kan, udah bener-bener hampir lost contact gitu kan sama banyak orang, dan tiba-tiba tuh waktu aku promosiin bukunya orang pada mau beli gitu. Walaupun juga ada beberapa sih yang harus aku PC personal, harus aku chat satu-satu gitu kan, supaya mereka iseng-iseng aja gitu nawarin gitu kan, tapi aku bener-bener nggak nyangka akan ada yang beli gitu, jujur. Bener-bener aduh, aku bingung ucapinnya gimana. Dan untunglah yang beli itu tuh masih yang termasuk orang aku kenal, jadi aku lebih senang ngucapin makasihnya itu langsung personal gitu. Jadi makanya waktu udah penutupan PO aku tuh nggak ada komen, nggak ada apa segala macam kan, karena aku juga masih kayak apa ya, waktu itu tuh masih ada di perasaan antara pengen, antara menahan diri untuk tidak fokus pada penjualan dan tetap konsisten menulis. Karena aku akui ya, semenjak aku bikin buku ini tuh aku sempat stuck untuk nggak nulis apapun tuh selama 2 minggu, kayak hilang aja gitu idenya untuk nulis apa, kayak aku nggak tahu gitu mau nulis apa, mau apa ya, pokoknya tuh bahkan cuma untuk sebatas untuk bercerita biasa aja tuh kayak bingung gitu cara bikin kata-katanya kayak gimana. Jadi makanya aku eh, mencoba menetralkan diri, dan itulah alasannya juga kenapa aku deactivated IG sekarang, karena aku sedang apa ya, bukan karena aku deactivated IG itu bukan karena siapapun, memang murni aku kayak capek gitu buka Instagram. Padahal sebenarnya aku buka Instagram tuh nggak tiap hari juga, maksudnya satu hari itu paling cuma, aku kan sengaja tuh iseng bikin bikin jamnya gitu kan, satu hari itu hitungannya tuh setengah jam lah aku buka Instagram gitu, cuma buka keluar, tapi itu tuh ternyata habit kecil kayak gitu tuh
juga bisa berpengaruh besar loh untuk aku sendiri ya. Dalam waktu itu kayak bisa loh aku jadi apa namanya, aku tuh jadi kayak masa terganggu gitu, kayak punya kayak latah gitu loh buka Instagramnya gitu, padahal aku nggak dalam ngeliat feed, aku cuma ngeliat ngeliat explore, karena biasanya kalau di postingan explore tuh lebih menarik daripada postingan feed aku, postingan berandaku sendiri. Jadi seperti itu ceritanya. Nggak terasa udah 20 menit aku masih sendiri, langsung aku capek ya. Kalau gitu oke, sekian, semoga pembicaraan singkat ini ada faedahnya. Aku nggak tahu juga sih ada faedahnya atau enggak, tapi setidaknya aku benar-benar murni untuk curhat sih sebenarnya, curhat tentang suaraku yang terlalu kencang. Dan juga ya karena curhat sekalian kan, makanya aku juga sekalian ini, sekalian untuk promosi ini gitu ya. Bukan promosi sih, memperkenalkan buku ini gitu. Jadi ini loh buku aku yang pertama. Dan oh ya juga BTW tuh aku juga sempat kayak ngerasa nggak pede gitu loh, mengakui ini adalah buku pertamaku. Kenapa? Karena aku tuh dulu merasanya tuh buku pertama tuh ya, kalau definisi buku kita itu adalah ya udah buku yang nama kita sendiri tok gitu, tanpa ada embel-embel sebanyak orang orang sebanyak ini kayak gitu. Itu pertama kali aku mikir, makanya aku sumpah kayak kalau dibilang ini udah punya buku sendiri atau gimana, karena aku merasa ini bukan buku sendiri, ini buku rame-rame. Jadi kayak mana ya, eh, ngerasa kayak belum pantas aja gitu kalau misalnya dibilang udah punya buku sendiri. Tapi setelah aku melihat beberapa orang yang sudah bisa dikatakan senior lah gitu ya, dan mereka itu apa ya, mereka tuh banyak gitu kan bikin buku, termasuk juga ada buku antologi yang bikin buku rame-rame, dan mereka tetap mengakui bahwa itu adalah buku mereka. Jadi apalah aku yang seorang pemula ini yang baru bisa membuat sebuah buku seperti ini dan tidak mau mengakui dan membanggakan diri bahwa aku itu punya satu buku loh kayak gitu. Karena sebenarnya pun juga tanpa aku sadari aku seperti tidak menghargai proses yang aku kerjakan untuk membantu membuat buku ini. Karena itu tadi kan ternyata Allah langsung ngasih pelajaran ke aku, langsung Allah itu kayak memberi aku cobaan. Aku bener-bener ke stuck itu untuk nulis, kayak bener-bener bingung gitu mau nulis apa setelah aku nulis nulis setelah aku dapat buku ini. Jadi apalagi ya. Udah deh, udah kelamaan, udah 2 menit, aku udah mau nanti mau aku upload lagi gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.